Ada kembali bersama kami di Breaking News TV One, pemirsa. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur kembali erupsi dan melontarkan material hingga setinggi 2,5 kilometer. Pasca letusan dan besar yang terjadi pada Minggu malam lalu, aktivitas vulkanis Gunung Lewotobi laki-laki masih terpantau tinggi. Data pos pantau mencatat terjadi letusan beruntun hingga 3 kali. Gunung mengeluarkan material abu vulkanis bercampur pasir hingga setinggi 2,5 kilometer ke arah barat daya dan juga ke arah barat. Hingga kini ribuan warga masih mengungsi karena status gunung awas. Petugas meminta warga untuk tidak beraktivitas di radius 7 kilometer dari pusat erupsi. Kami juga memiliki rekan kami, Yunike Suwandi, yang berada di lokasi. Langsung saja kita sapa Yunike dengan informasi terbarunya. Yunike. Ya, selamat siang Windy dan juga pemirsa TV One. Memang 4 hari pasca erupsi Lewotobi pada hari Senin 4 November 2024 lalu, kembali pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki ini terlihat adanya aktivitas erupsi kembali. Bahkan tadi pemirsa sempat bahkan sampai sekarang juga mengeluarkan awan panas yang menutupi jalan sekitar Gunung Lewotobi. Dan juga pemirsa, terkait dengan hal itu, saya akan mengajak pemirsa TV One untuk berbincang bersama dengan Kapusdatin Komben BNPB Pak Abdul Muhari. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak Yunika. Pak, mungkin boleh dijelaskan Pak tentang kedinamisan aktivitas dari Gunung Lewotobi ini sendiri, bagaimana Pak? Bahkan tadi kan dikabarkan bahwa adanya awan panas begitu yang cukup tebal hari ini, itu bagaimana Pak? Ya, pagi ini kita mengamati cukup aktif ya, mulai dari pukul 6.26, 8.53, 10.15, dan terakhir 11.15 waktu Indonesia Tengah. Ini Gunung Lewotobi laki-laki erupsi bahkan dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 5.000 meter. 5.000 meter yang kemudian juga disusul oleh awan panas guguran, ini yang paling berbahaya sebenarnya, hingga jarak 3 km. Jadi untuk sementara seperti tadi disampaikan oleh Kepala BNPB, kita memperlakukan buka tutup akses penghubung antara Larantuka dan Sika dan Momere. Ini bertujuan supaya tidak ada dulu masyarakat yang masuk ke wilayah berbahaya. Kalaupun ada yang berada saat ini kebetulan sedang ada di wilayah berbahaya, seperti juga yang di pos pantau, meskipun itu di luar 7 km, itu juga sudah evakuasi untuk menghindari segala kemungkinan. Karena memang berbeda dengan tipe letusan tanggal 4 November, itu eksplosif, melontarkan batu vulkanik, material lava pijar, dan seterusnya. Ini lebih banyak vertikal, abu vulkanik. Tapi abu vulkanik juga sangat berbahaya dengan adanya awan panas guguran. Makanya tidak boleh ada dulu yang masuk ke dalam, karena ini sudah kawasan steril, yang kebetulan ada dalam segera keluar. Pak, terkait dengan antisipasi relokasi tentang masyarakat gitu ya, ataupun yang dia lagi kembali diungsikan itu, bagaimana Pak? Mungkin ada masyarakat yang mengalami kepanikan mungkin terhadap hal ini, itu bagaimana cara Bapak mungkin untuk mensosialisasikan mengenai ini kan aktivitas gunungnya sangat dinamis begitu Pak, seperti yang tadi udah dibilang, itu gimana? Untuk di 3 tempat evakuasi, di mana total ada 1.300 tambah 600 tambah 600 sekitar 2.500 pengungsi yang ada di 3 titik di Larantuka, itu pada umumnya setuju untuk direlokasi. Karena kita tahu pertama bahwa bencana ini adalah peristiwa yang berulang ya. Tetapi memang periode ulangnya misalkan khusus untuk gunung berapi ini berbeda-beda. Dulu pernah terjadi letusan 2002, sebelumnya juga sempat diam agak cukup lama. Nah, biasanya kalau sudah lintas satu generasi ini biasanya terlupakan. Sehingga begitu ada yang masuk dulunya tidak ada di situ, melihat ada lokasi yang kosong di daerah yang bagus, itu kemudian dihuni lagi. Ini yang harus kita perhatikan. Tadi Kepala BNPB juga menyampaikan dari sisi tata ruang, dan yang pasti yang ada sekarang itu kita relokasi dulu tanpa menghilangkan hak mereka untuk aset tanah, peternakan, perkebunan yang ada di situ. Nah, ini akan dilakukan bersamaan dengan fase tanggap darurat ini, kita percepat untuk pendataannya supaya dalam 1-2 minggu ke depan kita sudah ada gambaran pertama jumlah KK yang akan direlokasi, kemudian usulan dari daerah untuk lahan relokasi tersebut. Karena lahan relokasi ini harus clear and clean, statusnya apakah berada di lahan hutan, lahan lindung, atau kemudian statusnya HGU atau lahan pemerintah dan seterusnya, itu harus kita
pastikan kita akan berdiskusi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ATR BPN, dan tentu saja untuk pembangunannya nanti bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Pak, kalau untuk erupsi kali ini Pak, apakah ada potensi untuk mengeluarkan lontaran batu pijar lagi kah atau bagaimana? Untuk sementara yang kalau kita lihat secara visual itu letusannya vertikal ya, lebih ke abu vulkanik. Dan saat ini tempat pengungsian terdekat itu kan di Konga ya. Ini adalah daerah 7 km yang saat ini sudah kosong, yang kita hitung itu ada sekitar 2.300-an KK, 10 ribuan penduduk. Ini sudah kosong, tidak ada aktivitas menerus di sini. Dan pengungsian terdekat itu ada di Konga, masih 10 kilo, jadi untuk tempat pengungsian pun masih aman, tetapi tentu saja dengan adanya abu vulkanik ini kita harapkan warga yang saat ini ada di titik pengungsian di Konga itu juga menggunakan masker untuk mencegah ispa dan seterusnya. Pak, terkait dengan aktivitas dari gunung ini sendiri kan masih belum pasti ya Pak ya sampai kapan itu. Itu selain dengan bekerja sama dengan PVMBG, Kementerian SDM, instansi apa lagi sih Pak yang akan bekerja sama dengan BNPB? Ini adalah jenis bahaya yang bisa menimbulkan bencana ikutan. Misalkan setelah abu vulkanik ini atau material terkumpul di atas, kalau hujan turun itu bisa menimbulkan banjir lahar dingin. Nah, untuk menghadapi potensi ini, mengantisipasi dampaknya kita berkoordinasi dengan BMKG dan kita membuka opsi modifikasi cuaca. Apakah yang di atas ini kita turunkan hujan sekalian agar turun ke bawah dan selesai ancamannya, atau kita hindari hujannya turun. Nah, ini kita masih mendiskusikan dua opsi ini dengan BMKG. Kalau opsinya kita turunkan sekalian, maka modifikasi cuaca tujuannya untuk menurunkan hujan di sekitar puncak gunung dengan asumsi bahwa tidak ada satupun manusia yang ada di bawah. Kalau misalkan ini akan dihindari, maka modifikasi cuaca tujuannya untuk menghindari supaya hujan jangan turun di sekitar puncak gunung. Kita ketahui, jangan lupa bahwa pada saat erupsi tanggal 4, itu 3 jam sebelumnya hujan turun dengan sangat deras. Nah, hal-hal seperti ini yang juga sudah mulai kita antisipasi, jadi tidak hanya dengan Itu tadi data terkini yang disampaikan oleh pihak PVMBG yang juga disampaikan pula oleh reporter kami Yuni Keswandi. Kami masih akan terus memantau bagaimana kondisi di Gunung Lewotobi laki-laki. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Breaking News TV One.